Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari kelas PGMI 4A, nomor induk mahasiswa 1908107030. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tarikh PMI, Bapak Dr. Andes Aceng Jailani MAG, serta teman-teman semua yang saya hormati. Perkenankan saya untuk menjelaskan materi kali ini, yaitu mengenai Islam dan perkembangannya di Indonesia. Baik, langsung saja. Berikut adalah penjelasannya. Islam merupakan agama samawi atau agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Islam diajarkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Islam masuk ke Indonesia. Nah, pertanyaannya, bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Nah, di sini ada beberapa teori yang menyatakan masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, yaitu suatu daerah dari India. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, yang kedua, teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa langsung dari sumbernya, yaitu dari Arab. Nah, orang-orang Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan ajaran Islam kemudian sampai ke Indonesia dan menyebarkan agama Islam. Teori ini didukung dengan banyaknya penganut mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia. Nah, mazhab Syafi'i ini merupakan mazhab yang berasal dari Arab dan masyhur di Arab maupun di Mesir. Nah, teori yang ketiga yaitu teori Persia. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu dibawa oleh orang-orang Persia atau orang-orang Iran. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-13. Nah, teori yang keempat yaitu teori Cina. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Cina. Cina yang terlebih dahulu mendapatkan pengaruh Islam, kemudian pada abad ke-9 menyebarkan ajaran Islam ke Indonesia. Nah, dari beberapa teori tersebut memiliki pendapat dan buktinya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu saluran penyebaran ajaran Islam. Nah, Islam masuk kemudian menyebar ke Indonesia melalui beberapa saluran. Yang pertama, ada perdagangan. Nah, perdagangan ini merupakan saluran yang paling efektif karena pada waktu itu Indonesia merupakan daerah yang dilewati perdagangan. Nah, di mana interaksi antara pedagang dan juga pembeli maupun orang lokal di situ adanya interaksi dan aktivitas, sehingga disitulah terjadi penyebaran ajaran Islam. Yang kedua yaitu melalui perkawinan. Nah, perkawinan ini yaitu dimana seseorang yang Muslim kemudian melakukan perkawinan dengan non-Muslim, kemudian di situ terjadi Islamisasi, kemudian melahirkan generasi atau anak cucu yang beragama Islam. Kemudian disitulah berkembang ajaran Islam. Nah, yang ketiga yaitu tasawuf. Nah, tasawuf ini merupakan salah satu ajaran Islam di mana ajaran ini mengajarkan tentang kesucian diri, ketenangan diri, dan juga mengajarkan hakikat kehidupan. Nah, di mana ajaran-ajaran ini juga melahirkan ajaran mistis. Nah,
dari ajaran tersebut, kemudian banyak yang tertarik untuk belajar ajaran Islam. Nah, yang keempat yaitu saluran pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan penyebaran yang paling efektif selain dari perdagangan. Nah, karena seorang yang belajar, baik belajar langsung dari Arab ataupun belajar langsung dari orang-orang yang langsung datang ke Indonesia, di situ kemudian para santri atau para pelajar kemudian menyebarkan lagi ajaran Islam, dan di situ ada yang mendirikan pondok, ada yang mendirikan sekolah dan lain-lain, dan di situ adanya penyebaran ajaran Islam. Nah, yang kelima yaitu kesenian. Nah, kesenian ini merupakan saluran yang paling diminati. Nah, di mana Indonesia pada waktu itu masih pengaruh Hindu-Buddha, dan di situ kental sekali terhadap kesenian dan budaya Hindu-Buddha. Nah, disitulah adanya akulturasi. Kemudian di situ para wali songo di mana mengakulturasi budaya Hindu-Buddha, kesenian Hindu-Buddha, kemudian diberi ruh Islam di situ, dan akhirnya orang-orang tersebut tertarik untuk belajar kesenian dan tradisi untuk belajar ajaran Islam. Nah, yang terakhir yaitu politik. Nah, di mana penyebaran ajaran Islam ini melalui politik ini para ulama yaitu melakukan hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang pada waktu itu berkuasa, baik kerajaan Hindu maupun kerajaan Buddha. Nah, di mana mereka melakukan kerjasama dan diperbolehkan ulama untuk menyebarkan ajaran Islam dengan berbagai pertimbangan. Nah, tadi adalah saluran-saluran masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Hingga saat ini Islam menjadi ajaran atau agama yang mayoritas di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Islam di Indonesia merupakan agama yang mayoritas. Islam di Indonesia merupakan Islam terbesar di dunia. Lebih dari 90% penduduk Indonesia merupakan penganut Islam. Ada sekitar 207 juta lebih penganut Islam di Indonesia. Sejak datangnya Islam ke Indonesia pada abad 7 sebagaimana dijelaskan dalam teori Mekah, Islam pada abad tersebut mulai masuk ke Indonesia, mulai adanya interaksi melalui para pedagang dengan penduduk lokal, dan disitulah mulai ada penyebaran ajaran Islam. Kemudian beralih lanjut pada abad ke-9 sampai abad ke-11, di mana mulai lebih banyak pedagang yang masuk. Sebagaimana pada teori Mekah dijelaskan, para pedagang dari Mekah datang ke Indonesia abad ke-7. Nah, sedangkan pada abad ke-9 sampai 11 para pedagang Cina datang ke Indonesia. Kemudian mereka juga menyebarkan ajaran Islam, karena Cina terlebih dahulu mendapatkan penyebaran ajaran Islam. Nah, kemudian selanjutnya pada abad ke-9, pada abad ke-13. Nah, abad ke-13 yaitu masuknya Islam dari Gujarat dan juga Persia. Nah, dalam teori Gujarat dan Persia itu dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-13. Nah, kemudian Islam berkembang semakin pesat. Kemudian
eh, berdirilah perkumpulan-perkumpulan Islam, kemudian sampai mendirikan kerajaan. Situ ada beberapa kerajaan di berbagai daerah, kerajaan Islam, seperti kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai, yaitu berada di Sumatera, dan juga ada kerajaan Aceh di Sumatera. Selain itu juga di Jawa ada beberapa kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon. Nah, kemudian di daerah Sulawesi, Kalimantan, dan juga Maluku ada Kerajaan Banjar, Kerajaan Kutai, Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Goa, dan Kerajaan Talo. Nah, di situ kerajaan-kerajaan tersebut berkembang sangat pesat, di mana melalui kerajaan tersebut kekuasaan wilayah dipegang oleh kerajaan-kerajaan tersebut, dan mereka memiliki otoritas terhadap wilayah untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, setelah berakhir masa kerajaan, kemudian datang juga masa kolonial, dan pada saat itu juga dengan datangnya masa kolonialisme, datangnya penjajah, kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mengalami kemunduran. Oke, yang terakhir yaitu hikmah datang dan berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwasanya setiap kejadian, setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Nah, begitu juga dengan adanya Islam dan berkembangnya Islam di Indonesia. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun beberapa hikmahnya diantaranya, yang pertama, hadirnya Islam memberikan pembaharuan di berbagai lini-lini kehidupan, di mana kehidupan Indonesia pada saat itu sama seperti orang Arab pada zaman dulu, yaitu masa jahiliyah, di mana masyarakat mempercayai sesuatu roh, mempercayai suatu benda, bahkan mempercayai suatu tokoh. Nah, akhirnya setelah datangnya Islam, situ ada berbagai pembaharuan dalam kehidupan. Nah, yang kedua yaitu hikmah datangnya Islam, yaitu hadirnya kepercayaan baru yang menghapuskan kepercayaan sebelumnya. Nah, sebelum datangnya Islam di Indonesia itu sudah terlebih dahulu masuk kepercayaan sebelumnya, seperti kepercayaan Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada kepercayaan kuno seperti kepercayaan animisme, dinamisme gitu, mempercayai suatu benda, suatu roh, bahkan suatu tokoh gitu. Nah, akhirnya semenjak kedatangan Islam, di situ dihapuskan kepercayaan tersebut. Lama kelamaan kepercayaan tersebut hilang. Nah, hikmah yang ketiga yaitu meneladani sikap serta kesuksesan dari tokoh-tokoh atau ulama yang menyebarkan ajaran Islam, di mana mereka mengajarkan sesuatu yang baik, berperilaku baik, serta meneladani kesuksesannya dalam mengajarkan ajaran Islam. Yang keempat yaitu adanya karya-karya maupun pemikiran-pemikiran ulama yang menjadi ilmu pengetahuan untuk kita. Yang kelima yaitu adanya peninggalan-peninggalan Islam
seperti kesenian dan juga lain-lainnya gitu. Peninggalan-peninggalan tersebut yang memperkaya kita. Nah, selain itu juga ada peninggalan-peninggalan dari para ulama. Nah, selain itu juga hikmah yang dapat kita ambil yaitu meneladani sikap bersatu dan rukun serta mempertahankan Indonesia, di mana dalam berbagai ancaman kita dituntut untuk bersatu. Nah, hikmah yang terakhir yaitu dalam mengajarkan ajaran Islam, kita harus meneladani para tokoh terdahulu, di mana mereka mengajarkan Islam dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu dengan bil hikmah mau'izatil hasanah, yaitu dengan kebaikan dan juga menggunakan cara-cara yang terbaik di antara yang baik. Nah, supaya ajaran Islam lebih mudah diterima oleh mendengar, oleh yang akan kita nasihati, seperti itu. Nah, banyak sekali hikmah diantaranya dari adanya Islam di Indonesia, sehingga harapannya kita mampu meneladani serta mengambil hikmah supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.